Halo seluruh jemaat terkasih dan juga setiap saudara yang menyaksikan program ini. Selamat hari Minggu dan selamat datang di online service dari Every Nation Church Manado pada hari ini. Dan tidak henti-hentinya kami ingatkan bahwa kami ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. Kami percaya walaupun di tengah keadaan ini, anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita semua. Ibrani 4 ayat 16 berkata, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menumbuhkan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Oleh sebab itu, saya Brian Lonto, Life Group Leader di gereja ini, mengajak setiap saudara untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama.
promise keep light in the darkness. Oh my God, that is who you are. You are here, you are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lives around. Turning lives around. I worship you. Oh, I worship you, Lord. I worship you. Oh, you are here, you are here, mending every heart. I worship you, I worship you. yes, Jesus. I worship you. Oh, Waymaker, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, Lord. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Oh my God, that is who you are. Waymaker, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Jesus. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Jesus. That is who you are. 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 We worship you, Lord. That is who believe. you are. We believe. Never change. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop, Jesus. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop. Never stop. You never stop. You never stop. Even when
light in the darkness. My God, that is who you are. One more time, sing. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Selamat pagi, Shalom, salam sejahtera. Selamat hari Minggu bagi semua jemaat Tuhan, teristimewa Jemaat Every Nation Manado. Bagaimana kabar saudara? Doa saya ada saudara dan keluarga saudara berada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan dalam segala hal. Pagi hari ini kita akan merenungkan bersama firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Injil Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ayat 32, jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang terakhir, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dimulai dari ayat yang ke-31, firman Tuhan berkata bahwa sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Pada ayat ini, Yesus sedang menceritakan tentang salib yang akan dihadapinya. Salib adalah bukti pengorbanan. Dan kemuliaan terbesar di dalam hidup adalah kemuliaan yang datang dari pengorbanan atau salib itu sendiri. Kematian Kristus memuliakan Allah karena lewat kematiannya ia telah mendemonstrasikan kasih Allah kepada dunia ini yang kita kenal dengan kasih agape, kasih Allah yang tidak pernah menuntut balas. Poin pertama yang ingin saya bagikan bagi kita semua adalah Allah dipermuliakan ketika kita, anak-anaknya atau murid-muridnya, mulai mendemonstrasikan kasihnya. Dan di ayat 32, kita lihat bersama bahwa jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Allah mempermuliakan Yesus sebagai upah dari pengorbanannya di kayu salib. Kita pun memiliki upah yang disediakan Allah ketika kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang percaya, hidup di dalam kasih-Nya. Upah tersebut adalah kemuliaan yang sama seperti yang diterima oleh Yesus. Kemuliaan ini adalah kemuliaan yang dikejar oleh dunia ini. Tetapi Allah telah menyediakan semuanya itu bagi saudara dan saya ketika kita hidup dalam kasih-Nya. Dan di ayat 33 firman Tuhan berkata, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Saya menggarisbawahi kata, hai anak-anakku. Bagi saya, bagian ini adalah jaminan bagi saudara dan saya, bagi setiap murid Kristus, bagi setiap orang percaya, bahwa saat Yesus berkata, hai anakku,
Ini jelas mengatakan bahwa Allah adalah Bapa kita. Allah pencipta langit semesta adalah Bapa kita. Memberikan kita rasa aman saat kita hidup di dalamnya. Kita aman saat kita berada di pelukan Bapa kita. Dan kita yakin bahwa Bapa kita mengasihi kita apa adanya. Di tengah situasi dan keadaan yang kita hadapi sekarang, Allah pencipta langit dan bumi memanggil saudara dan saya, hai anak-anakku. Biar ini menjadi jaminan bagi kita bahwa kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita aman di dalam Tuhan dan kasih-Nya sempurna bagi kita semua. Poin yang kedua yang saya ingin bagikan adalah kita aman di dalam hadirat Allah. Di dalam Tuhan kita mendapatkan keamanan yang sesungguhnya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tapi rasa aman karena hadirat Tuhan yang melindungi kita semua. Dan pada bagian yang terakhir, ayat yang ke-34 dan 35, demikian firman Tuhan. Allah memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pada ayat ini, Yesus memberikan perintah yang baru bagi murid-muridnya. Ketika Yesus memberikan kita perintah, bagian kita adalah mentaati dan menturuti setiap perintahnya. Perintah ini bukan sekedar perintah yang otoritatif, tapi Yesus memberikan perintah yang lahir dari teladan hidupnya. Mengasihi dalam bahasa Yunani agapao, mengasihi dengan kasih Allah, mengasihi mereka yang tidak layak untuk dikasihi, mengasihi bukan karena kita nyaman untuk mengasihi orang tersebut, tetapi tetap bisa menyatakan kasih sekalipun kita ditolak. Ini adalah standar kasih bagi setiap murid, bagi saudara dan saya. Bagi Yesus, ciri khas yang membedakan murid-muridnya adalah kasih Allah yang dinyatakan dalam hubungan antar sesama murid. Hal ini tidak berarti bahwa kasih kepada orang lain yang bukan murid Kristus menjadi tidak penting, tetapi itu bukan yang utama. Kasih Allah justru seringkali sulit dipraktekkan terhadap sesama murid atau orang percaya. Apabila ada di antara kita orang percaya menjadi lemah. Mereka yang kuat seringkali gampang untuk berkomentar kepada mereka yang lemah. Tetapi marilah kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita tetap saling mengasihi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena ini adalah ciri khas kita sebagai murid-murid Kristus. Sebagai murid, kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, sebagai murid, sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus menyegarkan kita kembali dengan teladan kasih-Nya. Kita pun dipanggil untuk menyegarkan sekeliling kita, memberikan pengharapan bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi keluarga kita, bagi tetangga kita, termasuk mungkin orang yang masih lemah imannya hari-hari ini. Kita dipanggil untuk menyegarkan mereka dengan kasih Allah yang telah kita terima dalam hidup kita. 3 poin utama saudara untuk hari Minggu ini. Pertama, ingat Allah dipermuliakan ketika kita murid-muridnya mulai mendemonstrasikan kasih-Nya. Poin yang kedua, saudara dan saya aman dalam hadirat Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai murid, kita harus sadar bahwa panggilan kita adalah hidup di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, kami bersyukur buat firman Engkau Tuhan, yang menyegarkan kami kembali Tuhan. Menyegarkan setiap hati kami yang sedang melewati
masa-masa yang sulit Tuhan. Kami percaya kasih Engkau, kasih yang sempurna melalui pengorbanan dan teladan Kristus mengisi hati kami kembali Tuhan, menyegarkan hati kami kembali Tuhan, sehingga benar sebagai murid Kristus, bagi orang-orang percaya, kami hidup dipenuhi oleh kasih Engkau, sehingga kami bisa menyalurkan kasih Engkau bagi orang lain, bagi murid-murid Kristus yang lain, bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau pakai kami Tuhan, setiap jemaat Engkau, untuk menjadi saluran kasih Engkau, agar benar sungguh Tuhan, kasih Engkau mengalir dan menyentuh setiap hati, sehingga dimanapun kami berada, di rumah, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, kami menjadi orang-orang yang menyalurkan kasih Engkau, karena terlebih dahulu Engkau telah memenuhi hati kami dengan kasih Engkau Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur buat firman Engkau Tuhan. Biar firman Engkau tertanam dalam hati setiap kami, berbuah-buah, dan menghasilkan perbuatan baik yang bisa memberkati orang lain di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman Engkau, karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami, bagi hidup kami saat kami menjalani masa-masa yang sulit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengharapan, terima kasih buat sukacita. Biar pengharapan dalam Kristus dan sukacita dalam Kristus memenuhi tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, dengar, ada kabar baik bagimu. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Apapun situasi saat ini, dengar bahwa Tuhan yang memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Dan terimalah kasih anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan memampukan engkau untuk melewati setiap keadaan yang datang di dalam hidupmu. Sebab Tuhan memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu. Sebab Tuhan yang membuat itu berhasil. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Amin. Demikian kita telah memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Marilah kita tetap hidup di dalam kasih sebagaimana kita telah dipanggil sebagai murid Kristus. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu memberkati dan menyertai setiap saudara sepanjang minggu ini. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media yang tertera di layar kaca Anda. Dan juga bagi setiap saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, serta diakonia pembangunan, saudara dapat memberi dengan melakukan transfer ke nomor rekening gereja yang juga tertera di layar kaca Anda. See you again next week, and let's honor God and make disciples.